Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen pada khususnya, dan masyarakat umum yang ingin mempelajari mengenai mata kuliah Manajemen Usaha Mikro dan Kecil. Baik saudara dan saudari sekalian, video bagian pertama kita telah menjelaskan mengenai apa itu pemasaran, dan kita juga menjelaskan di dalam marketing plan kita ini yaitu mengenai bauran pemasaran dari sisi produk. Selanjutnya di video bagian kedua ini kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai bauran pemasaran yang lain, terutama dari sisi harga. Baik saudara, selamat belajar. Perlu diberitahukan bahwa video bagian pertama itu kita mempelajari ada 3 metode penetapan harga ya, yaitu ada metode modifikasi harga, lalu metode penetapan harga produk baru, dan metode penetapan harga yang dimana nanti kita akan menghitung berdasarkan fixed cost dan variable cost. Jadi ya saudara ya. Baik, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai metode penetapan harga. Selamat belajar saudari sekalian. Metode penetapan harga yang pertama adalah metode modifikasi harga, di mana penentuan harga dapat dilakukan melalui yang pertama adalah menurut pelanggan. Jadi di sini pelanggan dibedakan ada 2, yaitu pelanggan primer dan pelanggan sekunder. Apa bedanya? Pelanggan primer dia akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pelanggan sekunder. Contohnya misalkan pelanggan primer itu adalah reseller kita, distributor kita, atau mungkin langganan kita yang sering membeli produk ke kita. Ya, lalu ada penetapan harga menurut bentuk produk ya, contohnya harga ditetapkan berdasarkan bentuk, ukuran, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu produk. Contohnya ya, misalnya kita beli handphone. Nah, beli handphone ya, fitur yang lebih lengkap pastinya itu harganya lebih mahal bila dibandingkan dengan fiturnya yang lebih sederhana. Nah, di sini maksudnya adalah kita menentukan harga berdasarkan bentuk produk gitu ya. Lalu juga yang ketiga adalah menurut tempat ya. Jadi harga ditetapkan berdasarkan negara, lokasi atau wilayah produk atau jasa tersebut ditawarkan. Ya contohnya ya, kita mengetahui bahwa harga mobil di Jepang atau di India itu tidak semahal di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia memiliki pajak yang lebih mahal, biaya dan cukainya ya, sehingga penjualan mobil di Indonesia ya ini harga mobil itu lebih mahal bila dibandingkan di luar negeri. Nah, itulah kenapa kita bisa menentukan harga berdasarkan tempat. Ya, lalu menurut waktu. Ya, harga produk ditetapkan berdasarkan periode atau masa tertentu. Contohnya hotel, lalu ada pesawat, kereta api atau transportasi yang lainnya, di mana pada saat hari libur nasional atau mungkin saat anak-anak sekolah pada libur, itu harganya lebih mahal bila dibandingkan dengan hari-hari biasa ya. Nah, itu kita melihat dari sisi waktu. Lalu juga dari sisi makanan ya, misalkan toko kue, pada saat pagi-pagi harga kuenya itu ya standar, tapi pada saat sudah sore itu harganya diobral, didiskon gitu ya. Nah, itu kita bisa menetapkan harga berdasarkan yang kedua adalah penetapan harga untuk produk baru. Nah, di sini ada 2 pendekatan, yaitu pertama market skimming pricing dan kedua adalah market penetration pricing ya. Kalau skimming itu cocoknya pada saat kita memang di suatu segmen pasar atau di pasar kita ini belum banyak pesaing ya, atau mungkin hanya satu-satunya kita ya. Kenapa? Karena harga awal yang ditetapkan itu kita ngasih harga ke masyarakat itu atau ke konsumen kita dengan harga yang tinggi ya, dengan asumsi bahwa ya produk, barang atau jasa kita memiliki kualitas yang tinggi karena belum ada yang lain misalnya gitu ya. Nah, itu kita market skimming pricing ya. Nah, itu baru nanti pada saat sudah berjalan baru kita evaluasi lagi cocok nggak, masyarakat mau nggak gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada market penetration pricing. Nah, ini cocok untuk apa? Cocok untuk yang persaingannya sudah ketat ya, atau kita lihat dari red ocean strategy ya. Nah, kalau skimming tadi blue ocean gitu ya. Nah, kalau penetration itu red ocean ya. Jadi penetapan harga produk itu kalau bisa ya serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar ya. Contohnya kamu memproduksi apa nih? Memproduksi
apa namanya, makanan ya, misalnya ayam geprek ya, kita tahu ayam geprek tuh udah banyak banget di sekitar kita, tapi kamu mau berbisnis itu, nah pasti otomatis kamu tuh harus lihat orang-orang itu menjual ayam geprek berapa. Nah kalau untuk market penetration gitu ya, kamu harus di bawahnya si pesaing gitu ya. Nah itu kita disebut penetapan harga berdasarkan market penetration pricing. Saudara dan saudari sekalian, yang ketiga kita bisa melakukan penetapan harga dengan cara menghitungnya ya, yaitu kita mengetahui ada fixed cost, variable cost, dan total sales ya. Jadi omset kita mau berapa ya. Nah, yang pertama kita pakai metode yang namanya cost plus pricing ya. Nah, ini rumusnya adalah kita menghitung dulu yang namanya harga pokok produksi ya, atau HPP ya. Nah, HPP itu rumusnya adalah variable cost ditambah fixed cost dibagi dengan total sales. Ya, nah nanti saudara cobain deh ngitung ya berdasarkan bisnis yang saudara punya. Ya, nah, jadi tadi udah ya, ada VC itu variable cost, FC itu fixed cost, dan TS itu total sales. Oke ya, nah contoh misalnya variable cost kita misal Rp100 ya untuk dilihat dari satu produk ya, satu unit gitu ya. Nah, cuma ya fixed cost itu ya kita misalkan nyewa tempat ya, peralatan, mungkin gaji pegawai itu adalah sebesar 5 juta ya. Nah total sales kita tuh mau berapa, misalkan kita sekali produksi itu bisa 100.000 unit. Nah cara ngitungnya gimana untuk harga pokoknya, yaitu tadi pakai rumus ya. Nah jadi tadi variable costnya adalah 100 ya, dibagi dengan 5 juta dibagi 100.000 unit ya, jadi total adalah harga pokok produksinya per unitnya itu adalah 150. Nah nanti coba saudara untuk di bisnis masing-masing pasti kan punya perhitungan sendiri-sendiri gitu ya. Nah itu berdasarkan cost plus pricing ya. Saat kita telah mengetahui harga pokok produksi kita ya dengan cost plus pricing, nah sekarang kita bisa mengetahui bahwa harga kita yang cocok berapa dengan menambahkan markup ya. Markup berarti kita mau untung berapa persen ya gitu ya. Nah dari contoh yang barusan ya, yang kita mengetahui bahwa apa namanya HPP-nya adalah sebesar 150 tadi ya. Nah itu apa namanya, jika pengusaha mengharapkan margin laba sebesar 20% ya, dia menginginkan labanya 20%, maka cost plus pricing dengan markup-nya ya, dari markup-nya 20% ya. Nah, rumusnya adalah dengan harga markup-nya itu adalah harga pokok per unit dibagi dengan 1 dikurangi laba yang diinginkan itu berapa persen barusan. Ya, nah nanti kita desimalkan. Nah, jadi tadi kan harga pokoknya sudah diketahui bahwa per unitnya 150 ya. Nah, jadi berapa nih kita harus jual kepada konsumen? Ya, tadi kita mau markup-nya itu sebesar 20%. Jadi harga markup-nya adalah RP 150 dibagi 1 dikurangi 20% atau 0,2. Jadi sama dengan 187,50 rupiah per unitnya. Nah, itu harga jual kita ke konsumen gitu saudara ya. Nanti disesuaikan dengan produk atau jasa masing-masing. Selanjutnya ya, kita juga perlu mengetahui pada saat kita menetapkan harga, kita ingin tahu BEP kita atau break even point ya, itu berapa gitu ya. Jadi BEP atau break even point pricing atau target pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan titik impas. Jadi BEP itu kira-kira kita nggak rugi dan nggak untung itu berapa sih gitu ya. Nah itu ada 2 rumus ya. Yang pertama BEP ya berdasarkan unitnya ya, lalu ada rumus BEP berdasarkan berapa rupiahnya gitu ya, atau berapa dolar gitu ya. Nah rumus yang pertama berdasarkan unit adalah BEP sama dengan fixed cost dibagi dengan P ya dikurangi dengan variable cost. P itu price ya, dikurangi dengan variable cost. Atau BEP sama dengan, nah kalau misalkan berdasarkan rupiah ya, atau berdasarkan mata uangnya, fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi price-nya berapa. Oke ya, nah ini kita masih melanjut yang contoh sebelumnya ya. Jadi kan tadi kita harga markup-nya itu 187,50 kan ya. Nah andai kata, oh saya nggak mau harga segitu deh, saya maunya harganya 175 aja ya, atau itu juga masih untung gitu ya. Oke, jadi price itu nggak jadi 187, jadinya 175 ya.
Nah, jadi contoh diketahui tadi fixed cost-nya itu adalah 5 juta kan, ya. Nah, price-nya tadi kita setelah pricing markup itu adalah 175 per unit. Ya, nah sedangkan variable cost tadi adalah 100 rupiah, ya. Nah, maka dapat dihitung BEP-nya itu berdasarkan produk per unitnya, ya. Tadi rumusnya fixed cost dibagi dengan price dikurangi variable cost, ya. Jadi 5 juta dikurangi 175 dikurangi 100. Hasilnya adalah 66.667 unit. Ya. Jadi pada saat 66.667 unit, ya. Jadi perusahaan saudara ini mengalami BEP, ya, break even point, ya. Jadi modal saudara sudah kembali gitu ya. Nah, kalau berdasarkan berapa rupiah ya. Nah, tadi rumusnya adalah fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi price-nya berapa. Ya, jadi 5 juta dikurangi dibagi 1 dikurangi 100 per 175. Hasilnya ya itu adalah 11.628.000 rupiah. Nah, itu BP-nya pada saat saudara setelah mendapatkan penjualan sebesar 11.628.000 rupiah. Baik saudara, setelah saudara mengetahui barusan BEP ya, lalu kita bisa melakukan evaluasi berdasarkan perceived value pricing. Ya, ini adalah penetapan harga produk didasarkan oleh kesan atau persepsi pembeli terhadap produk yang ditawarkan. Nah, terkadang mutu atau kualitas produk tidak sesuai dengan harga produknya. Ya, artinya mutu produk biasa-biasa aja, tetapi harga produk tersebut ditetapkan dengan harga tinggi. Ya, contohnya, ya misalnya, saudara jual makanan ayam geprek, gitu ya. Saudara tahu-taunya ngasih harga mahal di atas pesaing, gitu ya. Nah, di situ kan konsumen itu akan mencoba dulu ya produk saudara. Ayam gepreknya enak nggak, gitu ya. Nah, pada saat mereka bilang bahwa ayam geprek kita itu biasa-biasa aja, ya mereka akan membandingkan dengan para pesaing yang lain, ya. Pesaing lain harga sekian udah lebih banyak porsinya, lebih enak gitu ya. Nah, jadi otomatis persepsi ke produk kita itu mereka akan menganggap kita tuh terlalu mahal. Ya, nah, jadi otomatis kita harus apa? Mengevaluasi bahwa harganya jangan segitu. Jangan terlalu mahal. Gitu ya. Nah, itu berdasarkan persepsi. Saudara, selanjutnya adalah bauran pemasaran ya, untuk P yang lain yaitu place. Nah, place di sini artinya adalah pendistribusian produk kita ya. Nah, di sini kita harus jeli untuk memilih tempat-tempat yang strategis ya, sehingga kita bisa memasarkan produk kita dengan baik ya. Lalu ada promotion. Ya, nah promotion itu ya bagaimana cara kita mengomunikasikan mengenai produk kita kepada konsumen gitu ya. Nah, berarti kita harus memberitahukan juga bahwa mengenai citra dan kualitas mutu gitu ya, kepada konsumen kita dengan baik gitu ya. Kita bisa mengomunikasinya dengan baik juga gitu ya. Nah, ini kegiatan promosi ini sangat penting sekali ya dilakukan oleh para pengusaha untuk apa? Ya, untuk menawarkan produk. Kalau nggak ada penjualan dari produk ya bagaimana kita bisa menghasilkan laba gitu ya. Nah, pertama caranya adalah dengan melakukan promosi. Bauran pemasaran selanjutnya tadi 4P udah ya, kan ada tambahan lagi 3P ya. Nah, biasanya memang ini dipakai oleh jasa ya, tapi kadangkala ya barang juga bisa sih, tapi kebanyakan dipakai oleh produk jasa. Oke ya. Nah, yang 3P yang pertama, P-nya adalah people ya. Jadi people ini kegiatan pemasaran tidak akan mencapai sasarannya apabila tidak ditunjang petugas pelaksana yang berkualitas dan profesional. Nah, jadi kita di sini butuh ibaratnya pegawai yang bisa mempromosikan, yang bisa melakukan produksi ya, lalu bisa melakukan pemasaran dengan baik gitu ya. Lalu physical evidence. Oke, berikutnya physical evidence. Apa itu? Physical evidence adalah bukti fisik yang dimiliki oleh perusahaan jasa. Ya, contohnya kita punya tokonya, selain kita toko online, kita ada toko offline-nya juga. Lalu produk kita juga dipajang di situ, gitu ya, sehingga orang percaya, gitu ya. Oke, lalu yang ketiga P itu adalah proses, ya. Proses ini adalah bagaimana proses dilakukan sampai si jasa atau barang kita itu diminta oleh konsumen, ya, sehingga mereka konsumsi, sehingga akhirnya mereka puas akan produk kita, gitu ya. Nah, itu proses ya, dari awal saat produksi sampai mereka mengkonsumsi dan akhirnya puas sehingga bisa menjadi loyal gitu ya. Nah, itu proses. Selanjutnya kita masuk ke konsep pemasaran ya. Nah, di sini ada
evolusi ya dari pemasaran ya. Jadi evolusi yang terdapat dalam perkembangan kehidupan manajemen pemasaran. Nah, di sini evolusinya ada dari sisi konsep produksi, produk, penjualan, pasar, lalu pemasaran berwawasan sosial, lalu pemasaran berwawasan holistik ya. Nah, ini penjelasan cukup panjang nih saudara ya. Jadi saudara tetap harus membaca ya PPT-nya ini ya, harus tetap membaca definisi dari masing-masing konsep ya. Saya mungkin di sini nanti akan menjelaskan secara garis besar. Saya akan menjelaskan mungkin hanya beberapa bagian ya, supaya untuk mempersingkat waktu. Nanti saudara silahkan untuk mempause video ini untuk membaca ya lebih jelasnya mengenai konsep-konsep ya dari evaluasi pemasaran ini. Oke ya. Saya mungkin akan mengambil contoh filosofi yang pertama, yaitu konsep berwawasan produksi ya. Jadi di sini kita melihat bahwa titik awalnya si konsep ini adalah dari produsen terlebih dahulu, bukan dari konsumen ya. Namanya juga produksi ya. Jadi titik awalnya adalah produsen. Lalu anggapan produsen tentang konsumen itu bagaimana? Jadi di sini konsumen itu dianggap menyukai produk yang murah dan mudah diperoleh. Anggapan mereka seperti itu. Ya, nah strateginya bagaimana yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu merancang biaya produk rendah dan distribusi massal, gitu ya. Jadi yang murah aja nggak apa-apa deh, gitu ya. Yang penting penjualan banyak, misalnya kayak begitu, ya. Sehingga biaya produknya tuh rendah. Nah tujuannya apa? Tujuannya untuk laba melalui volume penjualan dengan margin per unit yang rendah, ya. Walaupun mungkin untungnya kecil, tapi yang penting banyak penjualan. Nah, itu yang berwawasan produksi. Yang penting produk aja, produksi aja gitu ya. Nah, itu contoh ya. Oke, lalu ada konsep berwawasan misalkan penjualan. Nah, ini titik awalnya siapa? Ya, sama masih produsen contohnya ya. Anggapan produsen tentang konsumen gimana? Oh, konsumen itu dianggap tidak akan berbelanja dalam jumlah yang cukup jika tidak distimulasi. Ya, karena kita penjualan, berarti si konsumen itu harus kita stimulasi untuk beli gitu ya. Nah, jadi otomatis gimana? Ya, caranya dengan strateginya merancang promosi dan penjualan agresif. Jadi kita harus nawarin nih ke konsumen nih, karena kita wawasannya penjualan. Ya, tujuannya apa? Ya sama, laba. Ya, laba melalui volume penjualan gitu ya, saudara ya. Oke, saya kasih contoh lagi terakhir. Ya, nanti yang lain baca ya. Oke, misalkan ini filosofi pemasaran berwawasan holistik, ya. Nah, titik awal itu adalah seluruh pemangku kepentingan, baik itu konsumen, produsen, ya, lalu pemangku kepentingan misalkan staff, ya, dewan direksi dan semuanya, ya. Nah, anggapan produsen tentang konsumen itu gimana? Nah, jadi seluruh pemangku kepentingan memberi kontribusi penting, jadi semuanya penting, nggak cuma konsumen aja, gitu ya. Nah, strateginya gimana? Nah, di sini kita merancang pemasaran terintegrasi, yaitu tadi mengenai 4P, bauran pemasaran. Ya, ini kita nanti akan bandingkan juga dengan analisa yang lain, terutama untuk pesaing kita. Ya, tadi analisa SWOT juga ya di situ. Nah, tujuannya apa? Ya, ini tujuannya udah untuk hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan. Ya, jadi nggak hanya sekedar laba aja, tapi hubungannya baik dengan para pelaku kepentingan semua. Oke saudara, lalu yang berikutnya kita akan membahas mengenai 3 komponen marketing konsep. Ya, oke, jadi sasaran utama marketing konsep adalah kepuasan konsumen. Jadi pemasaran ini ya fungsinya adalah untuk konsumen itu merasa puas sehingga mereka loyal gitu ya. Oke, jadi sasaran utamanya kepuasan konsumen. Lalu inti dari marketing konsep ialah produsen memahami dan berusaha mengikuti selera konsumen. Gitu ya, saudara ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada gambar bahwa bagaimana nih seorang produsen itu dia bisa, atau kita sebagai pengusaha itu bisa sukses ya. Berarti kita yang pertama kita harus ngapa? Kita harus melihat orientasi kita kepada konsumen ya. Lalu secara organisasi juga ya yang terintegrasi, lalu juga dari sisi kita ingin menghasilkan tujuan apa yang akan kita raih. Nah, itu baru kita bisa menghasilkan kesuksesan. Tadi saudara sudah mengetahui ya 4P dari produk,
price-nya berapa, lalu place-nya mau dijual di mana, lalu promosinya bagaimana gitu ya. Lalu ada lagi 3P yang lain ya, proses, physical evidence, dan people itu bagaimana gitu ya. Nah, sekarang kita ingin tahu strategi untuk menarik pelanggan supaya kita bisa menjual dengan baik itu gimana ya. Nah, strateginya itu yang pertama ya, kita yang pertama adalah membuat inovasi produk terbaru ya, atau tampil beda dan mengikuti tren. Jadi produk kita ya jangan itu-itu aja ya. Kita juga kalau misalkan makan sesuatu ya, produk sesuatu kalau itu-itu aja kan bosan orang tuh ya. Ya begitu juga. Ya kita juga harus paham ya, pada saat kita punya bisnis ya, produk kita ya harus kita buat inovasi baru supaya nggak bosan orang konsumen. Oke, lalu 2, desain yang menarik, menambah kesan mewah contohnya ya. Nah, desain misalkan packagingnya, lalu kita pelayanannya gitu ya, desain produknya, nah itu dibuat yang semenarik mungkin gitu ya, supaya apa? Supaya orang beli gitu ya. Lalu yang ketiga, harga yang terjangkau sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan. Oke, kalau bisa ya semua kalangan beli ya. Jangan cuma menengah atas aja, kecuali memang produk khusus ya. Jadi kalau misalnya kayak makanan atau mungkin produk-produk yang dimana orang tuh memang butuh ya, kalau bisa semuanya itu bisa terjangkau gitu ya. Lalu berikan potongan dengan minimum pembelian dengan jumlah tertentu. Nah ini kita kasih lah gitu ya, diskon-diskon, lalu kasih promosi-promosi buy one get one atau apapun itu ya, yang sehingga konsumen itu merasa tertarik, wah enak tuh lumayan ya buy one get one, nah, kayak gitu. Oke ya, lalu berikan servis sesuai yang dijanjikan atau sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah di sini selain kita memberikan produk ya, kita menjual, kita juga harus memberikan pelayanan ya. Karena bagaimanapun produk kita enak, bagus, bermutu, tapi kalau pelayanannya nggak bagus, kita jadi males. Betul ya? Nah, kita juga gitu kan, kalau misalnya kita pergi ke toko, tapi kita nggak dilayanin, mending ke toko yang lain deh, gitu ya. Nah, itu. Jadi, yang namanya pelayanan itu atau servis itu sangat perlu sekali ya di dunia pemasaran. Oke ya. Lalu lakukan penjualan yang tingkat keramaiannya tinggi. Nah, jadi kita kalau misalkan mau menjual itu ya, misalkan kita mau buka toko atau mungkin kita mau buka stand atau apa, ya cari yang rame ya. Nah, di situ kemungkinan penjualannya akan lebih tinggi bila dibandingkan tempat sepi dong pastinya ya. Lalu ikuti beberapa pameran yang memperluas jaringan dan komunitasnya. Jadi kalau misalnya kita sebagai pengusaha ya ikut aja lah yang namanya komunitas pengusaha gitu ya. Lalu misalkan dari pemerintah kota kita, pemerintah desa, ada pameran, ikut. Karena dari situ kita akan menambahkan relasi dan komunitas. Ya. Lalu fokus pada satu produk sehingga spesialisasi dapat dicapai. Ya, jadi kalau bisa ya kita fokus sama satu produk lah. Misalnya kita jualan mie ayam gitu ya. Ya mie ayam, ya udah mie ayam aja atau mie apa kayak misalkan kue tiaw atau apa. Jangan misalkan udah mie ayam jualan pizza, jadi gimana sih orang jadi bingung ya, ini jualan mie ayam apa pizza gitu ya. Kita jualan makanan atau jualan elektronik juga, nah itu nggak fokus, jadi orang jadi bingung nantinya, konsumen bingung ya. Jadi kita harus fokus pada satu. Strategi menarik pelanggan yang lainnya apalagi ya, yang 9 yaitu pilih produk yang di tempat tersebut belum ada. Apabila sudah ada, buatlah kekhasan atau cara penyajiannya atau pelayanannya ya. Kalau bisa ya kita jualan produk ya yang dimana memang belum ada di situ. Jadi istilahnya memang blue ocean strategi gitu ya. Tapi kalau udah ada gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi kita buat kelebihannya apa bila dibandingkan dengan yang lain. Misalkan tadi kamu jualan apa? Ayam geprek. Ya ayam geprek kamu apa kelebihannya bila dibandingkan orang lain? Jangan sama-sama aja tapi harga lebih mahal ya nggak laku nanti gitu ya saudara ya. Oke. Lalu yang ke-10, buat standar operasi yang sederhana namun jelas ya. Sekarang kalau kita mau produksi ya kita memang harus bikin alurnya bagaimana ya, sehingga produksi sampai penjualan juga harus jelas alurnya, jangan sampai belibet. Kalau belibet ya nanti repot juga pada karyawan kita ya, dan konsumen juga bingung gitu ya. Oke, lalu tentukan target pasar yang sesuai dengan lingkungan. Nah sekarang kembali lagi ke lingkungan kamu itu lingkungan menengah bawah, menengah atas atau menengah ya. Jangan sampai kamu menjual produk untuk menengah atas tapi berada di lingkungan menengah bawah. Kenapa? Ya salah lokasi gitu ya, salah target pasar gitu ya. Oke, lalu tentukan lokasi dan jam buka usaha dengan tepat. Nah, tadi kembali lagi ya, kita lokasi mau di mana jualannya. Misalkan tadi produknya buat menengah atas, ya kita harus cari lokasi yang kebanyakan orang-orang kaya di situ. Ya, lalu jam bukanya jam berapa? Ya misalkan di mall itu kebanyakan orang kaya yang masuk situ ya. Nah, jam bukanya jangan mengikuti operasional mall. Nah, gitu ya.
Oke, lalu kepuasan pelanggan harus dinomorsatukan. Nah, itu betul ya. Karena setelah pelanggan puas, ya mungkin dia akan loyal dan akan kembali lagi ke kita. Sehingga beli lagi ke kita. Ya, jangan sampai dia nggak puas sehingga pergi ke pesaing kita. Ya, dan bahayanya lagi dia bisa nanti ngomong ke sana sini, ya word of mouth yang tadinya negatif jadi wah, jadi lebih luas lagi negatifnya. Ya, hati-hati dengan namanya word of mouth. Nah, ini nih ya yang nomor 15. Oke. Usahakan dalam pelayanan menggunakan prinsip tanpa komplain. Nah, jadi kalau bisa, ya kita nggak bisa perfect ya, yang namanya komplain pasti ada. Tapi setidaknya yang namanya komplain itu harus kita bisa handle, ya kita tangani, sehingga konsumen merasa puas pada saat kita sudah bisa menangani komplain mereka. Misalkan keasinan lah makanannya, misalkan kurang asin ya kita kasih garam sedikit, atau keasinan kita kasih mungkin supaya nggak asin bagaimana gitu ya, atau mungkin pelayanannya kurang ramah gitu ya. Nah, kita kasih pendidikan kepada karyawan kita supaya mereka ramah, gitu ya. Jadi si komplain pelanggan itu kita nomor satukan dan kita cari solusinya sehingga mereka puas, ya. Oke, lalu tawarkan produk ke relasi terdekat Anda dengan metode word of mouth. Ya, contohnya tadi, ya kalau kita sudah memberikan pelayanan yang bagus, si konsumen itu biasanya akan memberikan rekomendasi ke teman-temannya, ya word of mouth. Tapi hati-hati apabila dia word of mouth-nya adalah word of mouth negatif. Karena word of mouth negatif itu akan lebih cepat tersebar dibandingkan dengan word of mouth positif. Ya, seperti itu. Oke, lalu yang terakhir yaitu jual produk di tempat yang memiliki target pasar yang jelas. Ya, seperti tadi, ya. Kamu jualannya di mana? Kalau produk kamu itu memang buat orang kaya, ya kamu jualannya di mall atau mungkin di lingkungan tempat orang-orang kaya. Jangan kamu jualan di perkampungan, ya nggak akan laku. Gitu saudara-saudara dan saudari sekalian, demikian materi kita mengenai pemasaran ya. Nanti minggu depan kita masih akan ada lagi materi tentang pemasaran ini lagi ya, masih lanjut lagi ya. Cuma untuk minggu ini saya cukupkan sampai sini ya. Minggu depan kita masih di seputar pemasaran lagi ya. Oleh karenanya minggu depan juga nanti akan saya bagi lagi videonya menjadi 2 sesi lagi ya, mudah-mudahan nggak bosan. Baik, demikian saudara dan saudari sekalian, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.